Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Indi Aulia Oktarusana dari Program Studi Teknologi Informasi kelas 1C Politeknik Negeri Madiun. Apabila ada hal yang ingin disampaikan atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi kontak person yang sudah tertera di sini. Oke, kita lanjut saja. Di sini saya akan mempresentasikan aliran sistem informasi lama dan baru, studi kasus pada sistem penjualan berbasis web toko outdoor adventure. Nah, di sini saya memiliki dua macam aliran sistem, yaitu aliran sistem informasi lama dan aliran sistem informasi yang baru sebagai perbandingan. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah aliran sistem informasi lama. Di sini untuk aliran sistem informasi lama, ada 4 entity. Entity itu adalah orang yang terlibat di dalamnya. Di sini ada 4, yaitu customer, pramuniaga, kasir, dan pemilik toko. Nah, dimulai dari customer. Customer datang sesuai jam operasional. Ini dilakukan secara mandiri. Kemudian, customer bisa mencari produk. Lalu, customer bisa meminta bantuan kepada pramuniaga, atau pramuniaga bisa mengajukan diri untuk membantu mencarikan produk customer. Kemudian ada dokumen, yaitu data barang, data pelanggan, dan data transaksi penjualan dari customer, kemudian diserahkan kepada kasir. Kemudian kasir akan mengolah data transaksi penjualan. Pengolahan data transaksi penjualan ini masih dilakukan secara manual di Microsoft Excel. Kemudian menghasilkan laporan penjualan barang per periode, daftar pelanggan, dan faktur penjualan. Nah, di sini dicetak menjadi 2 rangkap. Yang satu rangkap buat arsip kasir dan yang satu arsip buat pemilik tokonya tersebut. Setelah diserahkan kepada pemilik toko, kemudian ditandatangani. Setelah ditandatangani, laporan penjualan barang per periode, daftar pelanggan, dan faktur penjualan diserahkan kembali kepada kasir. Nah, untuk laporan penjualan barang per periode dan daftar pelanggan diserahkan 1 rangkap ke kasir. Dan untuk faktur penjualan diserahkan 2 rangkap kepada kasir. Nah, setelah itu, untuk yang faktur penjualan, yang 1 rangkap diberikan kepada customer untuk sebagai bukti pembelian. Di sini sudah selesai. Kemudian, kekurangan dari sistem informasi ini, kekurangan dari aliran sistem informasi ini yaitu dalam pengolahan data transaksi penjualan itu masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Data yang dikerjakan tidak terlalu rapi. Resiko kehilangan data atau kerusakan data itu lebih besar. Semisal, nanti kan dicetak, nah itu kerusakan seperti aktivitas kita sehari-hari, semisal ketumpahan air atau sebagainya, sobek gitu. Terus kehilangan data juga bisa. Kemudian memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Ini untuk kekurangan dari ASI yang lama. Kemudian kita lanjut. Untuk aliran sistem informasi baru. Nah, di sini toko ini menerapkan 2 metode penjualan, yaitu penjualan offline dan online. Nah, di sini saling berjalan secara bersamaan. Di sini saya akan membahas aliran sistem informasi baru, yaitu yang terlebih dahulu penjualan offline-nya. Nah, untuk entity-nya masih sama, ada 4 entity atau orang yang terlibat, yaitu customer, pramuniaga, kasir, dan pemilik toko. Nah, dimulai dari customer, datang sesuai jam operasional, kemudian customer bisa mencari produk, atau bisa meminta tolong kepada pramuniaga untuk mencarikan produk, atau pramuniaga bisa menawarkan bantuan untuk mencarikan produk customer. Kemudian, ada dokumen, data barang, data pelanggan, data transaksi penjualan dari customer, kemudian diberikan kepada kasir lalu diproses. Pengolahan data transaksi penjualan ini menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Di sini ada database-nya penjualan. Nah, di sini letak perbedaannya di
ASI yang lama. Kalau yang ASI yang lama itu masih manual dengan memasukkan ke Excel. Nah, kalau di sini sudah terkomputerisasi. Kemudian menghasilkan laporan penjualan barang per periode, daftar pelanggan, dan faktur penjualan. Ketiganya ini dicetak sama-sama dengan 2 rangkap, karena yang satu untuk rekap kasir dan yang satu untuk arsip pemilik toko. Setelah laporan penjualan barang per periode, daftar pelanggan, dan faktur penjualan ini diberikan kepada pemilik toko, kemudian oleh pemilik toko ditandatangani. Setelah ditandatangani, ketiganya ini diberikan lagi kepada kasir. Nah, untuk laporan penjualan barang per periode, daftar pelanggan ini diberikan hanya 1 rangkap, masih sama dengan ASI yang lama tadi. Faktur penjualan diberikan 2 rangkap. Yang satunya untuk kasir dan yang satunya untuk customer. Oke, lanjut. Di sini letak kelebihannya dari ASI yang lama yaitu pengolahan data cepat dan praktis karena sudah melakukan metode komputerisasi tadi. Hasilnya lebih akurat, akses data lebih mudah, dan keamanan data terjamin. Karena letaknya sudah ada di komputer, jadinya kita itu kalau langsung search itu bisa muncul, nggak usah mencari-cari gitu. Nah, lanjut. Untuk aliran sistem informasi baru yang penjualan online. Nah, di sini ada 3 entity atau orang yang terlibat, yaitu customer, pemilik toko, dan pihak ekspedisi. Diawali dengan customer mengunjungi web toko, nah ini dilakukan secara online, kemudian melakukan registrasi akun. Nah, saat customer melakukan registrasi akun, otomatis pemilik toko akan menerima data dari pengisian akun dari customer ini. Nah, setelah customer melakukan registrasi akun, kemudian proses pemilihan produk. Nah, ini bisa mencari produk yang akan dibeli, kemudian melihat rincian produk, lalu memilih variasi produk, masukkan ke keranjang web, kemudian check out pembelian. Setelah melakukan check out pembelian, customer mengisi biodata pengiriman yang berupa nama customer, nomor telepon, dan alamat customer. Nah, ketiganya ini akan masuk ke data pemilik toko, kemudian diterima dan disimpan oleh pemilik toko. Selanjutnya, customer memilih pihak ekspedisi pengiriman barang, lalu melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini memilih metode pembayaran terlebih dahulu, baru melakukan pembayaran. Setelah itu, setelah melakukan pembayaran, akan terverifikasi oleh pemilik toko. Nah, verifikasinya nanti pembayaran dan pesanan. Apakah pembayarannya sekian-sekian sudah masuk, terus pesanannya apakah fix ini? Nah, gitu. Jika sudah fix, kemudian pemilik toko akan menyiapkan produk pesanan. Kemudian mengirimkan produk ke pihak ekspedisi. Ini dilakukan secara manual. Kemudian setelah mengirimkan produk ke pihak ekspedisi akan menerima produk tersebut, lalu melakukan pendataan produk pengiriman, tentunya di komputer, dan lalu mencetak resi pengiriman ini menjadi 2 rangkap, yang satunya untuk arsip pihak ekspedisi, dan yang satunya diberikan kepada pemilik toko. Nah, setelah resi pengiriman ya, pihak ekspedisi melakukan pengiriman produk. Nah, setelah sudah sampai di perjalanan, itu ada laporan rute pengiriman yang akan disampaikan pihak ekspedisi ke pemilik toko. Lalu pemilik toko akan mengkonfirmasi pengiriman melalui web dan bisa untuk diakses oleh customer. Jadi, customer bisa menerima laporan pengiriman tersebut di web. Lalu, setelah laporan rute pengiriman dari pihak ekspedisi, produk akan sampai di alamat penerima. Nah, di sini mengirim laporan pengiriman, lalu setelah konfirmasi pengiriman melalui web ini
mengirim status rute pengiriman ya. Nah, di sini setelah konfirmasi pengiriman melalui web, kemudian mengirim status rute pengiriman yang akan menerima status rute pengiriman. Jadi ketika sudah di jalan, sudah sampai di drop point mana itu akan terdeteksi oleh customer. Jadi customer bisa memantau. Nah, setelah sampai di alamat penerima, kemudian produk diterima oleh customer. Dan setelah produk diterima oleh customer akan melakukan konfirmasi penerimaan produk. Nah, konfirmasi ini akan diketahui atau diterima oleh pemilik toko. Jadi, pemilik toko menerima konfirmasi dari customer atas penerimaan produk yang telah dikirim. Nah, kelebihan dari aliran sistem informasi ini yang berbasis penjualan yang berbasis online, yaitu waktu yang fleksibel. Maksudnya, kita bisa kapan saja untuk menjangkau, jadi tidak terikat waktu, 24 jam bisa. Kalau yang penjualan offline kan itu kan ada jam operasional toko, jadi kita itu harus mengunjungi tokonya pada jam-jam buka. Kalau di online kita tak terbatas, bisa saja kita menjangkau kapan saja dan di mana saja. Yang kemudian lebih praktis dan nyaman. Nah, praktisnya ini adalah kita bisa menjangkau di mana saja, kapan saja itu bisa. Jadi lebih praktis, tidak terikat oleh ruang dan waktu gitu. Jadinya lebih praktis dan nyaman. Bisa kita sambil dengan mengerjakan tugas atau mengerjakan kantor, itu bisa.